Kalau kamu menjadi pemimpin, kamu harus menjadi hamba dan pelayan untuk semuanya. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Salam damai sejahtera. Selamat pagi saudara. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-33 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Saudaraku, seperti dalam banyak hal hubungan Yesus dan murid-muridnya berjalan dalam satu alur komunikasi yang jujur dan terbuka. Kali ini Tuhan Yesus menanyakan suatu hal yang menjadi perbincangan para murid di tengah jalan. Kali ini murid-muridnya diam. Tentu para murid diam karena mereka tahu lebih baik untuk tidak berdebat secara terbuka tentang hal semacam itu. Kenapa Tuhan Yesus mempertanyakannya, saudara? Karena Tuhan Yesus tahu bahwa hal ini adalah masalah motivasi. Yesus datang melatih murid-muridnya untuk memiliki motivasi yang jelas dan alasan yang benar untuk melakukan tugas pelayanan kerajaan seperti yang Tuhan Yesus sedang tunjukkan. Nah, saudara harus mengerti bahwa dari sebelumnya kita sudah melihat bagaimana murid-murid punya pola pikir yang berbeda, punya agenda yang berbeda dari apa yang coba Yesus kerjakan. Dan itu semuanya dimulai dari motivasi mereka. Ternyata dalam perjalanan menuju Kapernaum, itu mereka mempergunakan kata ini di dalam Alkitab, bertengkar. Kata mempertengkarkan itu bukan cuma diskusi biasa, itu bukan cuma debat biasa, it's a fierce debate. Jadi ada sebuah pertentangan yang sangat tajam tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Kelihatan gak bahwa memang mereka udah mulai merasa nih, oh Yesus sedang mengajar kerajaannya nih. Kalau saya layani dia, saya akan dapat apa? Mereka punya ambisi, mereka punya motivasi yang mendorong mereka untuk mengerjakan sesuatu. Tidak ada yang salah menjadi yang terbesar, tidak ada yang salah menjadi itu semuanya. Tetapi bagaimana yang ambisi untuk melakukannya? Seringkali orang menjadi besar dengan menghancurkan orang lain dan merendahkan orang lain. Tapi dalam hal ini Yesus dengan berterus terang berkata kepada mereka, kalau kamu ingin menjadi besar, berarti keinginan untuk menjadi besar, it's okay. Tapi bagaimana mencapai yang besar itu? Sekarang Yesus menunjukkan motivasi yang sebenarnya dan juga ambisi yang sebenarnya. Karena ternyata dari awal motivasi Yesus dan ambisi Yesus adalah menyerahkan hidupnya buat banyak orang. Jadi sebenarnya Yesus mau katakan kepada mereka, sekalipun pertentangan ini besar, tapi Yesus punya cara adalah penuh kasih. Ingat, dia duduk memanggil ke-12 muridnya, kemudian berkata ini, kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, kamu harus menjadi yang paling terakhir. Kalau kamu menjadi pemimpin, kamu harus menjadi hamba dan pelayan untuk semuanya. Saudara, Tuhan Yesus mengambil jalan turun ke bawah.
sebagai contoh dan teladan yang harus diikuti, saudara, oleh murid-murid Tuhan Yesus di seluruh dunia. Apa yang memotivasi kita kecuali sukacita menjadi seperti Kristus, karena Dia telah memberikan teladan buat kita. Nah, saudara, setelah Yesus mengatakan demikian, Yesus mengambil seorang anak. Kemudian dia menggendongnya dan mengatakan perkataan ini. Sebab jikalau kamu menyambut aku seperti anak ini. Menyambut, kamu bukan cuma menyambut aku. Tapi kamu menyambut Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan menyambut seorang anak. Nah, pada waktu itu seorang anak dan seorang budak adalah sama. Alkitab berkata kan, seorang anak sebelum menjadi akil balik atau dewasa, dia sama dengan budak, dia sama dengan pelayan. Yesus berkata, terimalah orang-orang yang seperti ini. Itu menunjukkan bahwa mereka harus juga mengambil jalan turun ke bawah. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk kemudian akan masuk kepada sebuah pelayanan yang paling dahsyat. Yang Yesus mulai dengan mengorbankan nyawanya untuk semua manusia. Adakah yang lebih rendah daripada itu? Turun sangat bawah untuk mengangkat manusia naik ke atas sejajar dengan dirinya. Itulah motivasi dan ambisi Tuhan Yesus Kristus untuk menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Mari kita mengikuti, saudaraku, contoh dan teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita sungguh-sungguh boleh menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan yang memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amin.